Untuk berlangganan dengan video channel Budi Teknisi, silahkan kalian klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng sampai kelihatan berdering. Nanti kalianlah yang pertama kali akan tahu ketika Budi Teknisi upload video. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Oke, jumpa lagi dengan TV Polytron 14 in ya. Ini Polytronnya pakai IC biasa, belum pakai IC tempel ya. Saya akan memberikan tips gimana cara mengecek tegangan yang drop ya. Maksudnya mengecek tegangan primer itu bermasalah atau tidak. Soalnya kalau TV Polytron, kalau posisi standby dia tegangannya drop ya. Jadi saya akan memberikan tips gimana cara mengecek ya. Oke, ini masih standby, tuh LED-nya masih menyala. Kita cek tegangan B+ ya, ini B+. Tegangannya terukur 58 volt ya. Terus yang tegangan 38 volt dia terukur 11 volt ya. 38 volt itu nyuplai ke IC program ya, tegangan 5 volt, dan juga tegangan 10 volt kalau posisi standby dia terukur sekitar 3 volt ya. Jadi kebanyakan bagi teman-teman ya, bagi pemula itu kalau tegangan B+ drop biasanya yang di ubah-ubah biasa area primer ya. Oke, untuk cara mengecek bagian primer normal tidaknya saya akan memberikan tips ya. Nanti caranya kita jumper pakai kabel ya di pin. Untuk mengetahui primer bermasalah atau normal, kita jumper di pin T506. Ini T506 ya. Ini T506 kita jumper antara emitter dan basis. Oke, saya jumper dulu. Emitter dan basis kita jumper. Oke, seperti ini. Oke, di T506 saya jumper ya, untuk mengetahui area tegangan primer itu bermasalah atau tidak ya. Soalnya TV ini posisi keadaan standby, belum bisa start. Oke, sekarang kita nyalakan TV-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, tegangan B+ terukur 111 volt ya. 110, normalnya 110 sampai 115 volt ya. Sesudah pin T506 saya jumper ya. Ini trik ini untuk mengetahui di bagian primer normal atau tidaknya ya. Jadi harus menjumper di T506 di emitter dan basis ya. Tegangan B+ terukur 110 dan tegangan yang 38 volt terukur 33 volt, lumayan normal ya. Oke, terus TV ini posisi standby ya, tidak bisa start. Barusan tegangan driver sudah oke ya.
Dan komponen pada yang lain sudah saya cek semua, tetapi TV masih standby ya. Saya mencurigai dengan IC micromnya ya, soalnya kan masih standby. Untuk mengetahui cara IC microm rusak atau tidaknya, kita harus melakukan dengan caranya ya. Oke, kita suntik pakai IC 7809 atau 08. Nah ini IC 7809 ya, itu sama aja. Saya pakai IC 7809 untuk menyuntik tegangan 8 volt ya, untuk memastikan IC ini rusak atau tidak ya. Ini pin ini sudah saya jumper, dan tegangan yang 8 volt, karena kalau yang 5 volt sudah masuk ke pin program, dan yang 8 volt kalau posisi TV standby maka akan 0 volt ya, kalau posisi standby. Oke, saya nyalakan lagi TV-nya. Kita lihat, ini sudah saya nyalakan TV-nya ya, 110 volt. Tetapi kalau posisi standby tegangan 5 volt akan 0 volt ya. Tuh terukur segitu yang 8 volt ya, soalnya kondisi standby. Jadi harus melakukan trik dengan pakai IC 7808 atau 7809 ya. Seperti ini caranya. Yang sebelah sini ini input, yang di sini output, dan yang di tengah itu ground. Cara untuk masangnya kita taruh di jalur yang ini ya, 10 volt ini. Kan ada elko jalur 10 volt. Yang di tengah ground, yang di bawah ini input 10 volt. Oke. Caranya seperti ini. Oke. Dan yang output 9 volt atau 8 volt kita solder di pin 8 volt ya, pin 8 volt. Oke, kelihatan di pin 8 volt ya ini. Oke, untuk mengetahui apakah IC ini normal atau tidak. Oke, kita colokkan lagi. Kalau umpama nanti dicolokkan TV menyala tetapi logo tidak tampak, berarti yang rusak IC program. Terus yang normal itu chroma ya, yang nyala. Tapi kalau disuntik ini nanti tidak tampak di layar, berarti yang rusak itu pin chroma ya. Oke. Di layar sudah tampak tetapi logonya tidak ada ya, biasanya ada logo Polytron. Artinya kalau tidak tampak logo Polytron berarti pin di bagian IC program belum bekerja ya. Oke, kita lihat. Oke, saya setting ini remote multi, saya setting program Polytron ya. Kalau saya tombol power, seharusnya kalau TV posisi start dia LED mati ya, tetapi dia tidak bisa mati dikarenakan IC programnya rusak ya, tidak bisa. Oke, kalau start ini lampu LED padam. Oke, tidak bisa. Terus
logonya tidak tampak. Kalau saya pindah channel juga tidak bisa ada reaksi ya, soalnya program rusak. Dan kalau saya kasih antena juga tidak ada gambar ya. Terus penyebab IC di pin program rusak, barusan saya cek itu tegangan pada IC program itu over ya. Oke, kita tes tegangan 5 volt tadi terukur 7,4 ya. Sekarang 5,7 masih over dikit ya. Barusan terukur 7,4, sekarang terukur 5,7, yang bisa mengakibatkan IC program rusak ya. Jadi tegangan IC program itu 5 volt, dan 5 volt ini pusatnya dari tegangan dari T berapa ini? Tegangan 5 volt ambil dari T705 ya. Jadi tegangan ini kalau over bisa IC program rusak ya. Oke, sudah menyala. Itu tadi untuk cara mengecek ya IC Micom rusak atau tidak. Soalnya ini IC Micom antara IC program dan IC chroma jadi satu ya. Beda dengan TV jadul. Kalau TV jadul program chroma itu pisah, tapi kalau model baru IC program dan chroma jadi satu. Itu tadi untuk cara mengecek IC rusak atau tidak ya. Berarti yang rusak ini di pin program, dan juga ini cara mengecek bagian primer ya, normal atau tidak, dengan cara menjumper di T506 ya, yang seperti tadi. Dan sekarang masih pencarian IC Micom. Ini saya mau cari IC Micom dengan cabutan ya. Tetapi stok saya kosong. Tetapi punya teman saya ada katanya ya. Ini dengan seri HBT 0004G. Masih dalam pencarian. Mesin ini punya teman saya ya, teman teknisi. Halo Mas Bro. Oke, mau saya cari IC dulu ya. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Wow.